Baik, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Isani Nuraini dan saat ini saya sedang berada di Kampung Panahegan, RT 2 RW 2, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Dan saat ini saya sedang berada di posko ataupun tenda pengungsian Kampung Panahegan. Ini dia suasananya, ibu-ibu yang sedang bermain dengan anak-anak bersantai. Nah, oke, di sini juga ada satu tenda yang ini dan satu tenda tambahan seperti ini. Ini dapur umumnya. Oke, ini dia suasananya, masih ada tenda juga. Oke, kita tanya salah satu koordinator posko di Kampung Panahegan ini. Selamat siang, A. Iya, Boleh berdiri, A? Oke, A siapa namanya? sama AA. Oke, Pak A usianya Usia 31 31 tahun. tahun ya. Ya, bisa dijelaskan nggak ini ada berapa total jiwa yang mengungsi, kemudian kerusakan rumah yang dialami warga Kampung Panahegan ini seperti apa? Kalau total pengungsi yang di koordinator sama saya di sini, posko 1 itu ada 35 kakak. Ya, terus? Ada 110 jiwa, itu termasuk bayi sama yang balita, anak-anak gitu. Ya, Kalau kondisi rumah yang hancur dibilang itu ada 80%-an. 80% hancur. Yang hancur sama yang hancur berat, yang rata sama yang nggak ada atap atau nggak ada dindingnya. Nggak ada gitu. dindingnya ya. Nanti kan ada wacana ya dari Ya. pemerintah nih, akan ada atau semacam ganti rugi ataupun bantuan ya untuk yang rusak berat itu sekitar 50 juta, kemudian yang rusak sedang itu 25 ya, 25. dan yang ringan 10 juta. Ini gimana nih tanggapan A? Kira-kira cukup nggak sih kalau dibantu seperti itu gitu? Oh, kalau menurut saya sih yang dampaknya paling ini di sini, Iya. kalau misalkan yang rata itu rata-rata yang rata sama tanah itu rumahnya kayaknya nggak cukup. Nggak cukup 50 ya, juta 60 gitu. juta. Nah, tapi kan itu wacana dari pemerintah yang mudah-mudahan terrealisasi sampai ke bawahnya itu Iya betul. dananya sampai. Sampai. Gitu. Gitu. Terus ya. Oke, berarti mungkin masih kurang ya Masih kalau kurang di. kalau yang Karena mungkin juga memperhitungkan ini ya, apa namanya, bahan bangunan, Iya. kemudian nanti para pekerjanya gitu. pekerjaannya. Dan yang sedang juga di sini yang yang disebut rumah hancur sedang itu kan harus dimulai dari nol lagi Nol kayaknya. lagi ya. Soalnya kan kalau ditambal atau disambung-sambung kayaknya nggak bisa. Nggak bisa gitu. ya, tetap harus dihancurkan dulu, Tetap diulang, harus dibangun ulang ya berarti itu. Rata-rata di daerah sini gitu, di kampung sini. Oke. Ini tuh juga kan ada wacana relokasi nih ya, Ya. kan dari pemerintah untuk ke salah satu lokasi yang menjadi baru wacana ya, memang ini belum tahu ya realisasinya seperti apa dan akan kapan. Rencananya ada di Cilaku gitu. Oh, di Cilaku. Ya, salah satunya di sana kan ada tanah Pemda seluas 2 hektar. Nanti katanya akan dibangunkan semacam ya rusun atau apalah gitu, tempat relokasi para korban gempanya. Setuju apa enggak nih? Atau warga kebanyakan udah ngobrol-ngobrol mungkin sama A gimana tuh terkait wacana tersebut? Kalau wacana itu sih baru dengar ya. Baru dengar, oke. Jadi belum istilahnya belum nanyain sama warga-warga yang pengungsi di sini. Tapi kalau menurut saya sih, A sendiri gimana? menurut tanggapan saya sih, kalau direlokasi itu tergantung lihat kondisi tempatnya juga di sana. Kan kalau belum tentu di sana juga aman gitu Oh, dari iya. gempa. Kan kalau di sini itunya bencananya paling gempa, bukan ada tsunami atau, tapi harus dilihat dulu dari sananya, segi tempatnya juga sih. Oke, dari lokasinya ya. Dari lokasi. Tapi mungkin kan kalau misalkan rumah A di sini nih, terus nanti direlokasi ke Cilaku kan kerja juga dan lain sebagainya, itu menjadi bahan pertimbangan itu Iya. seperti apa? Ya juga dilihat dari situasi wilayahnya di sana Di gitu. sana dulu ya. Kalau jauh dari tempat pekerjaan paling dipikir-pikir dulu mau direlokasi ke sana gitu. Iya. Kan kebanyakan di sini pekerja pengrajin gitu. Oh. Pengrajin alat-alat pancing di tempat wilayah sini gitu. Oke, jadi mungkin akan lebih memilih bangun rumah lagi ya bangun di rumah lagi sini, di karena sini. udah ada usaha kerajinan itu ya, alat-alat pancing. Oke. Kalau ini nih ya, terkait bantuan, Kalau bantuan udah tersalurkan dengan baik atau seperti apa? alhamdulillah udah tersalurkan dengan baik sama pengungsi di sini gitu. Paling yang sekarang yang jadi kendala itu seperti sembako, seperti beras. Oh, Kalau beras.
mie itu udah mencukupi, tapi kan kasihan juga yang anak-anak yang balita masa dikasih mie terus gitu. Oh iya betul. Sama kondisi air di sini Air. paling susah di sini. Air Buat bersih ya? ya, buat mandi, buat masak, buat wudhu, beribadah gitu sih. Di sini masih susah. Masih susah. Kalau ini Ani kan ada beberapa rumah yang tidak rata lah, maksudnya tidak hancur sampai rata gitu. Ada nggak warga yang pada akhirnya udahlah saya mah mau tinggal di rumah saya aja gitu, nggak di tenda gitu, ada nggak? Nggak ada di wilayah Nggak ada sini. ya, Nah, karena mungkin masih pada trauma kali ya. satu pasti pada trauma, Ya. kedua bukan emang nggak rata, tapi kondisi rumahnya udah tidak layak pakai, Oh, tidak layak Jadi huni nggak ada, lah ya. nggak ada yang berani Masuk. ke rumah. Iya, iya. Ya soalnya kemarin kan ada edaran ya dari pemerintah juga, katanya kalau sekiranya rumahnya masih bisa ditinggali boleh, karena katanya apa ya, frekuensi gempa susulan tuh sudah menurun katanya gitu. Tapi kalau di sini nggak ada ya, Kalau di sini nggak ada. masih tetap memilih untuk Masih di tetap tenda. memilih di tenda. Soalnya khawatir sama kondisinya gitu. Iya, Soalnya betul. masih ada gempa susulan paling di sini paling terasa gitu. Iya, karena ini pusatnya katanya. Pusatnya, iya. Jadi Tribuners di sini tuh merupakan pusat dari gempa itu sendiri gitu. Oke. Ya, atur Iya, nuhun. sama-sama.